Karim. Warga kampung mengenalnya bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebiasaannya yang membuat orang-orang geleng kepala setiap hari. Karim adalah suami yang doyan berjudi, mabuk-mabukan, dan paling pandai mencari alasan kalau ditagih utang. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Karim pasti sudah duduk di warung kopi bersama para penjudi kampung. Uangnya habis sebelum ayam jantan sempat tidur. Kalau kalah judi, ia menyalahkan kursi, meja, angin gurun, bahkan kadang menyalahkan kambing tetangganya yang lewat sambil mengembit. Kalau tadi kambing itu tidak lewat, pasti aku menang, teriak Karim suatu malam sambil menunjuk seekor kambing yang malah sibuk makan sandal warga. Istrinya, Maryam, sudah hampir putus asa. Rumah mereka makin kosong karena barang-barang dijual Karim demi membeli arak dan membayar utang judi. Panji tinggal satu, tikar tinggal separuh. Bahkan pintu rumah pernah hampir dijual kalau saja tetangga tidak cepat-cepat menyembunyikan engselnya. Warga kampung berkali-kali mencoba menasihati Karim. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sambil membawa sapu lidi. Namun semuanya gagal. Karim malah berkata sambil tertawa mabuk, "Kalau judi itu haram, kenapa kartu remi dibuat berwarna-warni? Itu berarti hiburan." Ucapan itu membuat warga hampir pingsan berjamaah. Suatu hari, setelah Karim membuat keributan besar di pasar karena mabuk dan mengira kendi air adalah raja jin, warga akhirnya mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka memohon bantuan pria cerdik itu untuk menyadarkan Karim. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengusap janggutnya. Kalau orang keras dinasihati dengan keras, dia makin keras kepala, katanya santai. Tapi kalau orang keras dipukul dengan rasa malu dan tawa, biasanya otaknya mulai sadar. Warga saling berpandangan bingung. "Lalu apa rencanamu, Abu Nawas?" tanya mereka penasaran. Abu Nawas tersenyum makin lebar. "Aku akan membuat Karim bertobat dengan cara yang akan membuat seluruh kampung tertawa 7 hari 7 malam." Pagi itu, suasana kampung di pinggir gurun kerajaan Baghdad sebenarnya sangat tenang. Burung-burung beterbangan di atas pohon kurma. Para pedagang mulai membuka lapak. Anak-anak kecil berlari sambil membawa roti hangat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. "Kejar kambing itu! Tangkap Karim! Jangan biarkan dia lari!" Teriakan itu mengguncang seluruh pasar. Orang-orang berhamburan keluar rumah. Pedagang kurma memanjat gerobaknya. Tukang roti menutupi loyang seolah sedang menghadapi badai pasir. Bahkan seekor unta milik saudagar kaya sampai tersandung karena terlalu kaget mendengar suara ribut. Di tengah kekacauan itu tampak seorang pria kurus berjubah kusut berlari pontang-panting sambil memeluk seekor kambing putih. Dialah Karim, pria paling terkenal sekampung karena 3 hal. Pertama, suka berjudi. Kedua, suka mabuk. Ketiga, selalu punya ide bodoh yang membuat warga ingin pindah kampung. "Karim, itu kambing milik Pak Harun," teriak seorang warga. Karim malah berlari makin cepat. "Bukan mencuri," jawab Karim ngos-ngosan. "Aku hanya meminjam keberuntungan kambingnya." Warga langsung melongo. "Meminjam keberuntungan apanya?" Karim berhenti sebentar sambil menunjuk kambing itu dengan wajah serius. "Kambing ini tadi menang lomba gemuk antar kambing. Berarti kambing ini sedang hoki. Aku mau membawanya ke tempat judi biar keberuntungannya menular." Warga hampir jatuh berjamaah mendengar alasan itu. Pak Harun yang pemilik kambing sampai memegangi dadanya. Demi langit gurun, baru kali ini ada pencuri kambing membawa teori keberuntungan. Namun Karim sudah kembali berlari. Sial baginya, kambing yang dipeluk ternyata ketakutan. Hewan itu mendadak mengembit keras lalu menendang wajah Karim. "Buak! Karim terpental ke tumpukan semangka.
20 semangka meledak bersamaan. Bruk, prat, bluk. Kini tubuh Karim penuh biji semangka dari kepala sampai kaki. Warga langsung tertawa pecah. Lihat, Raja Judi berubah jadi Raja Semangka. Jangan-jangan dia sedang menyamar jadi salad. Kalau mabuk jangan sambil menculik kambing. Karim bangkit sambil memuntahkan biji semangka. Diam kalian, bentaknya. Ini strategi. Strategi apanya? Kalau tubuhku bau semangka, roh sial takut mendekat. Warga kembali tertawa lebih keras. Di sudut pasar, seorang lelaki berjanggut putih hanya memperhatikan sambil tersenyum tipis. Lelaki itu mengenakan sorban sederhana dan duduk santai menikmati teh hangat. Dialah Abu Nawas. Ia menggeleng pelan melihat tingkah Karim. Kalau kebodohan bisa dijual, gumam Abu Nawas, Karim mungkin sudah jadi saudagar terkaya di Baghdad. Tak lama kemudian, Karim berhasil ditangkap warga. Kambing Pak Harun akhirnya selamat meski sempat menggigit sorban seorang pedagang ikan. Karim dibawa ke tengah pasar. Karim, bentak kepala kampung. Sampai kapan kau membuat masalah? Karim menjawab santai. Sampai aku kaya. Kapan kau mau berhenti berjudi? Kalau aku menang besar. Masalahnya kau selalu kalah. Karim berpikir sejenak. Itu karena keberuntungan sedang latihan puasa. Warga langsung mengelus dada. Bahkan seorang nenek tua sampai berdoa agar telinganya segera sembuh setelah mendengar jawaban Karim. Kepala kampung mulai marah. Semalam kau mabuk lalu tidur di kandang ayam. Karim mengangguk bangga. Itu penelitian. Penelitian apa lagi? Aku ingin tahu kenapa ayam bangun pagi terus. Lalu, Karim menghela napas. Kesimpulannya, ayam ternyata tidak tidur nyenyak karena suara dengkuranku. Warga kembali meledak tertawa. Namun di balik kekocakan itu, semua orang sebenarnya prihatin. Karim dulu bukan orang seperti ini. Dahulu ia dikenal rajin bekerja sebagai penjual kain. Ia punya rumah kecil yang rapi, istri baik hati bernama Maryam, dan kehidupan sederhana yang cukup bahagia. Semuanya berubah sejak Karim mengenal judi. Awalnya hanya coba-coba, lalu mulai ketagihan. Kemudian minum arak, setelah itu hidupnya hancur perlahan. Dagangan habis, uang habis, teman baik menjauh, utang menumpuk. Yang paling sedih adalah Maryam. Istrinya itu sering menangis diam-diam karena kelakuan suaminya. Bahkan beberapa hari lalu Karim menjual satu-satunya kipas di rumah demi berjudi. Akibatnya Maryam tidur kepanasan sambil mengipasi diri menggunakan sandal. Tetangga yang iba sempat memberi mereka karpet baru. Namun karpet itu juga dijual Karim 2 hari kemudian. Saat ditanya uangnya dipakai apa, Karim menjawab dengan percaya diri. Aku investasi. Investasi apa? Investasi keberuntungan. Ternyata uangnya dipakai main dadu. Karena itulah warga mulai kehilangan kesabaran. Siang itu Karim akhirnya dibebaskan setelah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sayangnya, semua orang tahu janji Karim lebih licin daripada belut mandi minyak. Begitu bebas, ia langsung berjalan santai menuju warung kopi tempat para penjudi biasa berkumpul. Warung itu terkenal di kampung. Namanya Bulan Miring. Mengapa disebut begitu? Karena pemiliknya pernah mabuk lalu menggambar bulan miring di papan nama. Sejak saat itu papan itu tidak pernah diperbaiki. Di dalam warung, asap rokok mengepul tebal. Para penjudi duduk melingkar sambil berteriak-teriak. Aku pasang 5 dinar. Dadu merah keluar. Aku yakin si botak kalah lagi. Karim tersenyum lebar. Nah, ini rumah keduaku. Pemilik warung langsung menyambutnya. Karim, kau datang lagi. Tentu.
Hari ini aku merasa hoki. Kau bilang begitu setiap hari. Dan suatu hari nanti aku pasti benar. Ia duduk lalu mengeluarkan 3 keping uang terakhirnya. Seorang penjudi tua tertawa mengejek. Itu uang makanmu. Karim mengangguk. Kalau menang, aku makan kambing panggang. Kalau kalah, Karim berpikir. Ya, puasa sunnah. Permainan dimulai. Dadu dilempar. Semua mata tegang. Karim menggigit kuku sambil berdoa aneh-aneh. Ya Tuhan, kalau aku menang, aku janji tidak akan mabuk selama 2 jam. Dadu berhenti. Semua terdiam. Lalu, kalah lagi. Hahaha. Karim mematung. Wajahnya pucat. Ia melihat uang terakhirnya berpindah tangan. Tidak mungkin. Gumamnya lemas. Penjudi tua tertawa keras. Karim, bahkan lalat di warung ini lebih beruntung darimu. Karim bangkit panik. Tunggu, aku mau main lagi. Pakai uang apa? Karim melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada sandal miliknya sendiri. Aku taruhan sandal. Semua orang langsung tertawa sampai batuk. Sandal butut begitu mau dijadikan taruhan. Karim tersinggung. Ini sandal bersejarah. Memangnya pernah dipakai raja? Tidak. Lalu, sandal ini pernah selamat dari kejaran anjing. Warga di warung tertawa makin keras. Namun karena kasihan sekaligus ingin hiburan, mereka menerima taruhan sandal Karim. Dadu dilempar lagi. Karim berkeringat. Ia bahkan meniup-niup dadu seperti sedang memanggang sate. Keluar angka besar, keluar angka besar. Dadu berhenti. Semua orang melihat. Lalu, kalah lagi. Warung langsung meledak oleh tawa. Karim terduduk lemas. Kini ia kehilangan uang dan sandal sekaligus. Ia pulang tanpa alas kaki sambil menggerutu sendiri. Pasti tadi dadu itu masuk angin. Di perjalanan pulang, Karim bertemu anak-anak kecil kampung. Mereka langsung mengejek. Lihat, Raja judi pulang tanpa sandal. Besok mungkin pulang tanpa celana. Karim mencoba menjaga wibawa. Aku sengaja jalan tanpa sandal supaya dekat dengan alam. Kalau begitu kenapa wajahmu sedih? Karim menghela napas. Karena alam panas sekali. Anak-anak tertawa sambil berlari. Sesampainya di rumah, Maryam sudah menunggu di depan pintu dengan wajah kesal. Mana uang belanja? Karim tersenyum canggung. Ada sedikit masalah ekonomi. Maryam menyipitkan mata. Kau kalah judi lagi. Karim mengangkat telunjuk. Jangan sebut kalah. Aku hanya sedang memberi kesempatan orang lain merasakan kemenangan. Maryam hampir pingsan. Astaga Karim, beras habis, minyak habis, kayu bakar habis. Karim mencoba tersenyum manis. Tapi cintaku padamu tidak habis. Maryam mengambil sapu. Keluar. Karim langsung lari terbirit-birit. Ia bersembunyi di belakang rumah sambil mengelus dada. Perempuan kalau marah lebih menyeramkan daripada penagih utang. Malam harinya, Karim kembali ke warung. Kali ini bukan untuk berjudi, melainkan mabuk. Ia duduk bersama teman-temannya sambil minum arak murahan. Tak lama kemudian matanya mulai merah. Bicaranya ngawur. Ia menunjuk seekor kucing yang lewat. Hei, kenapa harimau kecil masuk kampung? Itu kucing, Karim. Karim menggeleng keras. Kalian tertipu ukuran. Lalu ia berdiri di atas meja. Aku adalah raja keberuntungan. Meja langsung patah. Brak. Karim jatuh bersama kendi minuman. Seluruh tubuhnya basah oleh arak. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun Karim malah bangga. Lihat, bahkan minuman ingin memelukku. Di saat kekacauan itu berlangsung, Abu Nawas kembali muncul.
Ia sebenarnya sedang membeli roti malam. Namun ketika melihat Karim mabuk sambil memeluk tiang warung dan mengajak tiang itu bernyanyi, Abu Nawas berhenti. "Wah," katanya pelan, "orang ini sudah lebih dekat dengan tiang daripada dengan akal sehatnya." Karim tiba-tiba melihat Abu Nawas. Abu Nawas." Ia berjalan sempoyongan mendekat. "Kau orang pintar ya?" "Kadang-kadang." Karim menyeringai. "Kalau begitu jawab pertanyaanku." "Apa?" Karim menunjuk langit. "Kenapa bulan tidak jatuh?" Orang-orang langsung menahan tawa. Abu Nawas menjawab tenang, "Karena bulan tidak mabuk." Warung langsung pecah oleh gelak tawa. Karim terdiam, lalu menunjuk dirinya sendiri. "Kalau aku jatuh berarti..." Abu Nawas tersenyum. "Itu berarti pertanyaanku sudah terjawab." Semua orang tertawa sampai menangis. Karim mendengus kesal lalu berjalan sempoyongan keluar warung. Namun baru beberapa langkah, ia menabrak keledai yang sedang membawa sayur. Bag! Karim jatuh terlentang. Keledai itu malah duduk di atas jubahnya. Warga tak mampu lagi menahan tawa. Bahkan keledai pun marah padanya. Jangan-jangan keledai itu penagih utang. Karim berteriak panik. "Turunkan hewan berat ini." Abu Nawas mendekat santai. "Karim," katanya lembut, "sampai kapan kau hidup begini?" Karim diam sesaat. Untuk pertama kalinya malam itu wajahnya sedikit murung. "Aku tidak tahu cara berhenti," gumamnya pelan. Abu Nawas memperhatikan pria itu. Di balik semua tingkah lucunya, sebenarnya Karim hanyalah orang yang tersesat. Ia tertawa untuk menutupi kehancuran hidupnya. Ia mabuk supaya lupa masalah. Ia berjudi karena berharap hidupnya berubah mendadak. Namun yang datang justru penderitaan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu," katanya pelan, "mungkin sudah waktunya kau belajar dengan cara yang berbeda." Karim mengangkat alis. "Maksudmu?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum misterius sambil membantu Karim berdiri. Di sudut matanya tampak kilatan ide jahil yang sangat berbahaya. Dan biasanya, kalau Abu Nawas sudah tersenyum seperti itu, seseorang akan segera dipermalukan dengan cara paling lucu di seluruh Baghdad.